Apakah itu Law of Attraction? Filosofi hukum ketertarikan atau Law of Attraction berakar pada pemikiran positif yang akan berdampak positif pula bagi kehidupan seseorang. Di sisi lain, pemikiran negatif pun akan membuahkan hal serupa. Mungkin bagi sebagian kalian, buku The Secret ataupun movie The Secret itu bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia ya. Jadi The Secret ini adalah konsep dan teori dari Law of Attraction. Hai guys, welcome back to my channel Bobby Sandy Amerika. Apa kabar semuanya, sayang-sayangku? Jadi di konten kali ini, seperti yang saya janjikan kepada kalian, teman-teman Facebook saya, kalau saya akan membuat konten yang membahas soal Law of Attraction alias LOA. Law of Attraction itu adalah salah satu dari Universal Law, ya, yang filosofinya itu kurang lebih seperti ini ya, bahwa pikiran kita akan menciptakan realita kita, ya guys ya. Jadi ketika pikiran kita itu positif, maka kita bisa menarik ataupun mengundang hal-hal yang positif untuk masuk ke dalam hidup kita ini, ya. Law of Attraction akan selalu bekerja baik kita percaya ataupun kita tidak percaya. Sama halnya seperti hukum gravitasi akan terus berlaku buat semua umat manusia, ya guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, saya ingin kalian menulis di kolom komentar. Saya bahagia, saya panjang umur, rezeki saya selalu lancar, hidup saya penuh berlimpahan berkah dan kenikmatan. Ya, coba kalian tulis itu. Jadi, apakah Law of Attraction itu guys, alias LOA, ya? Law of Attraction itu filosofinya adalah kita ini kurang lebih ya, kita ini adalah pencipta realita kita, ya guys ya. Pikiran kita ini bisa menciptakan realita, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif, ya. Seringkali tanpa kita sadari, kita telah menarik hal-hal yang tidak menyenangkan secara tidak sengaja, ya. Karena apapun itu guys, meskipun kita percaya ataupun tidak, ya, Law of Attraction itu selalu bekerja. Tujuan saya ingin mengajarkan kalian bagaimana dalami ilmu ini untuk bisa mencegah secara tidak sengaja mengundang hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita ya. Setidaknya kita mengurangi hal yang negatif lah untuk masuk ke dalam hidup kita ya guys ya. Seperti filosofi Buddha yang mengatakan, what you think you become, what you feel you attract, what you imagine, you create. Ya, yang artinya adalah kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu rasakan akan kamu tarik. Dan apa yang kamu bayangkan akan kamu ciptakan. Ya, menurut LOA ini, hal-hal yang serupa akan tarik-menarik satu sama lainnya. Prinsip ini berlaku untuk hal yang positif maupun hal yang negatif. Ketika kita cenderung berpikiran negatif, maka kita akan mengundang hal-hal yang negatif untuk datang ke dalam kehidupan kita. Di sisi lain, ketika kita sering berpikiran positif, maka kita akan bisa mengundang atau menarik hal-hal yang bagus seperti keberuntungan, kebahagiaan ke dalam hidup kita, ya guys ya. Dan emosi alias emotion itu adalah bahan bakar dari Law of Attraction ini. Karena
Emosi itu adalah energy in motion gitu ya, yang artinya energi yang bergerak ya. Setiap perasaan kita mempunyai vibrasi ataupun getaran ya guys ya. Ketika kita merasakan kebahagiaan, rasa ketenangan, kedamaian, di saat itu kita punya vibrasi tinggi ya, gelombangnya cepat begitu, bergerak cepat ya. Dan ketika kita sedih, marah, ataupun takut ya, kita punya gelombang getaran kita itu akan lambat ya atau rendah. Dan perbedaan cepat atau pelannya getaran ini, gelombang ini disebut dengan frekuensi. Oke? Jika kita tidak mengerti cara kerja loa ini, kita akan menarik hal-hal yang tidak kita inginkan ke dalam hidup kita ini. Semua yang kita punya atau alami dalam hidup ini adalah manifestasi dari pikiran dan perasaan kita guys ya. Jadi ini sangat penting kita untuk menyadari cara kerja Law of Attraction ini. Oke, sekarang untuk memahami cara kerja LOA ini, kita harus mengerti bagaimana cara otak kita bekerja, ya guys. Jadi otak kita ini berdasarkan cara kerjanya mempunyai 3 bagian, ya. Yang nomor 1 adalah conscious mind, yaitu pikiran sadar kita. Jadi peran pikiran sadar itu adalah untuk menganalisis setiap informasi yang masuk, lalu mempertimbangkan apakah harus diterima ataupun tidak. Oke? Dan bagian nomor 2 dari otak kita adalah subconscious mind, alias alam bawah sadar kita, ya. Dan alam bawah sadar kita ini berisikan memori, emosi, kreativitas, berbagai pengalaman kita, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ya. Jadi ibaratnya alam bawah sadar kita ini seperti harta karun yang terpendam, guys, ya. Jadi kita akan bisa memanfaatkannya jika kita tahu cara kerjanya. Kemudian yang nomor 3, bagian nomor 3 dari otak kita itu adalah bagian yang paling penting, yaitu superconscious mind, source of creator, alias Sang Maha Sumber, Roh Kudus, Tuhan, dan lain-lain. Intinya, superconscious mind kita ini adalah sesuatu yang punya kuasa jauh lebih besar daripada conscious mind kita dan subconscious mind kita. Bayangkan, alam bawah sadar kita ini seperti hard drive yang menyimpan semua data-data kehidupan kita. Maka superconscious mind ini adalah, siap mendengarnya, rahasia masa depan kita, guys, ya. Superconscious mind ini selalu berbicara melalui perasaan ataupun tanda-tanda, ya. Contohnya, ketika kita mau memutuskan sesuatu, ya guys, pernah nggak kalian alami ini? Ketika kalian mau memutuskan sesuatu gitu, kok perasaannya nggak enak ya, kok ada yang mengganjal ya. Itu karena perasaan yang nggak enak ini adalah cara superconscious mind kita berbicara bahwa keputusan kita ini tidak sejalan dengan nilai kehidupan kita dan tujuan hidup kita, ya. Karena after all, superconscious mind itu adalah Tuhan, adalah source of infinite creator, ya kan?
Law of attraction ini selalu bekerja guys ya, tanpa kita sadari. Makanya kadang-kadang dalam hidup kita itu secara tidak sengaja kita sudah membawa hal-hal yang negatif ya. Bayangkan, loa ini adalah seperti penerbangan yang akan membawa kita ke tujuan, ke tempat tujuan ya. Jadi pikiran kita, conscious mind kita itu adalah tujuan kita, sedangkan alam bawah sadar kita itu adalah pilotnya. Kemudian super conscious mind kita itu adalah GPS-nya guys. Jadi ngerti nggak cara kerjanya itu ya? Dan saya akan membahas ada 8 prinsip kerja loa ya. Yaitu prinsip nomor 1, kita adalah magnet. Pikiran kita adalah magnet ya guys ya. Kita bisa menarik apa yang kita pikirkan. Prinsip nomor 2, pikirkannya saja berarti kita sedang menariknya atau sedang mengundangnya. Baik itu hal yang positif ataupun hal yang negatif. Kemudian, prinsip nomor 3, ada masa tunggu alias buffer time di mana posisi kita sekarang dengan apa yang ingin kita manifestasikan. Prinsip nomor 4 adalah perasaan kita itu selalu mengalahkan pikiran kita ya. Prinsip nomor 5, menolak sesuatu itu sama dengan memberikan fokus kepadanya. Prinsip nomor 6, memikirkannya terus-menerus dibarengin dengan perasaan yang kuat akan mempercepat manifestasi. Prinsip nomor 7, super conscious mind kita selalu berbicara melalui perasaan. Prinsip nomor 8 adalah kita akan menarik pikiran ataupun perasaan yang paling dominan, apapun itu. Oke? Jadi sampai di sini dulu ya guys, ulasan saya tentang loa. Di video berikutnya, saya akan kupas lebih tuntas ke-8 prinsip ini, apa yang saya maksud. Saya akan jelaskan lebih detail, ya, 8 prinsip yang barusan saya sebut ini. Dan juga saya akan mengajarkan kalian teknik untuk melakukan cara menarik sesuatu, ya, untuk menerapkan loa ini. Ditunggu ya, semuanya akan saya bahas. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys!